Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail. Yang kami hormati Ibu Koordinator Pokja PPG dalam jabatan, Ibu Elvira. Yang kami hormati Bapak Ibu Subkoordinator Pokja PPG dalam jabatan serta rekan-rekan, dan yang kami hormati tentunya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan virtual dalam rangka sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Bapak Ibu yang terhormat, agenda kita siang ini yaitu yang pertama adalah pembukaan sekaligus arahan sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Direktur. Dilanjutkan dengan paparan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Elvira. Recording in progress. Kemudian yang ketiga yaitu paparan dari tim aplikasi SIM PKB yang akan disampaikan oleh Mas Fajar dan rekan-rekan terkait dengan tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan yang akan dilakukan oleh guru-guru. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yaitu kami persilakan kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan pembukaan dan juga arahan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Jackson bisa dimonitor Mbak? Terdengar Jelas? Pak. Oh baik. Dengar jelas Pak Dir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia atau yang mewakili Ibu Elvira, Koordinator Pokja PPG dalam jabatan Direktorat PPG dan beserta tim, dan juga Bapak Ibu tim SIM PKB yang kami banggakan, dan panitia yang menyiapkan sarana pertemuan ini yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita wajib panjatkan bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat panjang umur, dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sekaligus menghadiri pertemuan dalam rangka sosialisasi terkait dengan seleksi administrasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati dari Dinas Pendidikan, baik Kabupaten, Kota, dan Provinsi, kami sampaikan bahwa di tahun 2022 ini memang kita agak terlambat sebetulnya memberikan informasi terkait hal ini, tetapi hal ini bukan apa-apa karena memang ada beberapa hasil dari evaluasi, hasil dari pemantauan yang kami laksanakan, dan sekaligus juga mendapatkan arahan dari Pak Dirjen terkait dengan beberapa hal yang perlu kita review, perbaiki dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, terkait dengan pelaksanaan update data bagi guru-guru yang memang belum memiliki atau belum berkesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi guru. Nah, selanjutnya kami susulkan surat berikutnya terkait dengan pengumuman dan pendaftaran untuk PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 ini untuk pembukaan pendaftaran dan sekaligus juga seleksi administrasi PPG dalam jabatan
itu akan diberikan beberapa menu pendaftaran yang mungkin juga beberapa hal terkait dengan aplikasi yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini tentunya Bapak Ibu di dinas yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan guru di masing-masing kewenangannya perlu mendapatkan informasi yang lebih tentunya untuk bisa nanti disampaikan kepada para guru di wilayahnya masing-masing, dan tentunya hal ini juga tidak luput dari koordinasi nanti Bapak Ibu dengan rekan-rekan kami yang ada di LPMP. Nah, yang terkait dengan persyaratan ya Bapak sekalian, bahwa kami sasar untuk yang PPK dalam jabatan tahun 2022 ini bagi guru-guru yang TMT-nya itu sampai dengan 1 Januari 2019. Dan juga terkait dengan batas usia, ini kami mencoba mencantumkan maksimal atau paling tinggi berusia 58 tahun. Hari ini kami mempunyai suatu persepsi bahwa kalau di tahun 2022 yang bersangkutan berusia 58 tahun, lanjutnya nanti setelah selesai mengikuti pendidikan profesi guru dan dinyatakan lulus, di tahun berikutnya, berarti tahun 2023, yang bersangkutan sudah berusia 59, tetapi kalau sudah lulus PPG, tentunya di tahun 2023, yang bersangkutan akan mendapatkan nomor register guru. Nah, hal ini yang merupakan suatu syarat nantinya guru tersebut bisa atau dapatkan tunjangan setelah memenuhi beberapa ketentuan dalam perolehan tunjangan profesinya. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan tahapan dalam pendaftaran untuk seleksi di tahun 2022 ini, yang mana di tahun-tahun sebelumnya untuk tahapannya itu dimulai dari pendaftaran, baru nanti kemudian seleksi akademik, dan selanjutnya seleksi administrasi. Nah, untuk di tahun 2022 ini dengan beberapa pertimbangan dari hasil evaluasi dan pemantauan kami kemarin yang kami lakukan, sehingga pendaftaran sekaligus juga dengan seleksi administrasi. Nah, sehingga bagi guru-guru yang sudah lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan mendapatkan notifikasi yang nanti bisa mengikuti seleksi akademik sesuai dengan jadwal yang akan kami sampaikan nanti kira-kira di tanggal 4 Maret atau di awal Maret lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang terkait juga dalam hal pelaksanaan Bapak sekalian, yang dulunya persyaratan secara fisik itu dikirimkan ke dinas, lalu diverifikasi validasi oleh rekan-rekan kami yang ada di LPMP. Tetapi untuk yang tahun ini kami mencoba untuk dokumen-dokumen cukup diunggah oleh guru-guru tersebut, sehingga ini perlu adanya informasi dukungan dari Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota provinsi sesuai dengan kewenangannya, sehingga hal-hal yang mungkin diperlukan oleh guru terkait dengan mungkin dokumen-dokumen yang perlu maupun fasilitas yang lainnya itu perlu dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di dinas kabupaten provinsi. Tentunya hal ini kami berharap jika terdapat hal-hal yang memang perlu dikoordinasikan, silahkan Bapak Ibu bisa koordinasi, menanyakan, konfirmasi ke rekan-rekan kami yang ada di LPMP. Dan hal ini juga dengan kondisi yang ada, sekalian masih dalam masa pandemi, ini juga memperhitungkan hal tersebut, sehingga lebih efisien dan efektif. Hal yang sekiranya menjadi suatu persyaratan bisa kita buatkan dalam bentuk file dokumen yang bisa diunggah, dan itu juga akan memberikan keringanan efisien bagi guru-guru terkait dengan mobilitasnya, pengirimannya, dan sebagainya, sehingga akan juga meminimalisir terkait dengan penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang merebak. Dan tentunya juga terkait dengan kemampuan IT ini Bapak sekalian, dalam hal pelaksanaan PPG-nya nanti memang dilaksanakan sebagian besar itu secara daring,
sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi bagi guru-guru yang memang saat ini belum begitu mahir, belum begitu menguasai dalam hal pemanfaatan terkait dengan beberapa software yang ada di dalam IT tersebut. Nah, oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak Ibu seluruh dinas pendidikan kabupaten kota provinsi untuk dapat memberikan fasilitasi dan juga memberikan dukungan kepada guru-guru dalam proses mulai dari pendaftaran dan saat nanti juga mengikuti prosesnya program PPG yang kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan juga proses yang terjadi itu dapat maksimal dan juga tentunya akan berdampak atau berakibat kepada kelulusan bagi guru-guru yang memang diharapkan. Itu kami mohon kerjasamanya, perhatiannya, bantuannya Bapak Ibu semua, karena tanpa Bapak Ibu semua yang memang mempunyai kewenangan dalam hal ini setiap kabupaten kota provinsi itu berharap bisa sinergi kolaborasi yang kita harapkan. Itu sedikit dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon sekiranya apa yang disampaikan baik dari kebijakan yang disampaikan oleh Bu Elvira terkait dengan proses pendaftaran maupun nanti terkait dengan penggunaan laman di SIM PKB-nya yang disampaikan oleh tim SIM PKB bisa dicermati, dipahami, dan sekiranya ada hal yang memang belum jelas, silahkan dalam forum ini bisa diperjelas, bisa dikonfirmasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 secara resmi kami buka. Terima kasih. Waktu kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Fikon, ya, sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kepada Bapak, kami persilakan jika ingin meninggalkan Fikon ini karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Bu Elvira, Bapak Ibu tim SIMPKB. Selamat menjalankan tugas, sukses semuanya, lancar semuanya, sehat. Terima kasih, mohon undur diri. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya yaitu paparan rambu-rambu pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Elvira. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore untuk yang di wilayah timur, dan juga salam sehat selalu untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ibu dan Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota yang saya hormati, teman-teman dari tim SIM PKB, teman-teman dari Pokja PPG dalam jabatan, juga teman-teman beberapa perwakilan Korwil yang hadir di Solo ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu Ibu dan Bapak secara virtual terkait dengan sosialisasi terkait seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Direktur PPG tadi, maka tahun ini akan dibuka lagi pendaftaran bagi calon peserta yang akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Setelah kemarin terakhir pembukaan seleksi ini dilakukan di tahun 2019 dan alhamdulillah kita sudah menuntaskannya di tahun 2021 walaupun masih menyisakan beberapa guru khususnya dari bidang studi PGSD, PAUD, PJOK, dan beberapa mapel lainnya yang memang belum sempat kita plotting. Dan insya Allah nanti akan di-plotting kembali di tahun 2022 ini yang telah lulus seleksi akademik dan administrasi. Ibu dan Bapak, untuk tahun ini
kita memulainya melalui seleksi administrasi. Setelah itu baru seluruh guru yang lulus disetujui terkait dengan seluruh dokumen yang memenuhi persyaratan di seleksi administrasi ini, baru guru-guru tersebut akan mengikuti seleksi akademik. Nah, terkait dengan ini, kita sudah melakukan pemberitahuan kepada Ibu dan Bapak semuanya di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan tentunya kepada seluruh para guru, juga kepada teman-teman Ibu dan Bapak di LPMP, bahwa kemarin ada rentang waktu seluruh guru untuk melakukan pemutakhiran data, sehingga nanti kandidat yang mengikuti seleksi administrasi ini, Ibu dan Bapak, itu adalah guru-guru semuanya yang sudah masuk ke sistem kami hasil dari pemutakhiran data cut-off tanggal 30 Januari 2022. Lanjut, Mbak Vina. Ada yang minta buka masker. Buka masker. Ya, maaf Ibu dan Bapak, saya tidak bisa buka masker. Tapi kayaknya saya tampilnya masih tetap cantik kayak Syahrini ya, walaupun pakai masker. Kita sedang ada di satu ruangan dan kita harus prokes ya Ibu dan Bapak. Jadi mohon maaf untuk kali ini. Nanti kesempatan yang lain kita bisa ketemu luring, dan sudah gelombang 3 mereda ya. Omikronnya udah pergi dari Indonesia, kita bisa bersua bertatap muka gitu ya, tanpa masker gitu. Baik, Ibu dan Bapak, hasil dari pemutakhiran data, kami lanjutkan ya, hasil dari pemutakhiran data cut-off 30 Januari 2022, maka di sini sasaran calon peserta PPG dalam jabatan per provinsi seperti yang ada di layar Ibu dan Bapak semuanya. Jadi totalnya dari 34 provinsi ada sebanyak 732.537 kandidat calon mereka yang akan mengikuti seleksi untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini Ibu dan Bapak bisa melihat bagaimana jumlah dari Provinsi Aceh, Bali, Banten, dan seterusnya sampai 34 provinsi di Sumatera Utara. Jadi 732.537 ini Ibu dan Bapak, mereka nanti akan bisa melihat notifikasi di SIM PKB-nya bahwa mereka adalah kandidat calon peserta PPG dalam jabatan ini yang akan dimulai dengan mengikuti seleksi administrasi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat status kepegawaiannya, tapi ini bukan berarti semuanya nanti ini ya Ibu dan Bapak, bahwa dari 737.537, kalau kita lihat berdasarkan status kepegawaiannya, maka ada sebanyak 183.905 mereka yang berstatus PNS atau CPNS, berstatus P3K ada 166.350, berstatus guru tetap yayasan sebanyak 191.109, kemudian honor daerah tingkat 1 58.359 dan honor daerah tingkat 2 sebanyak 132.814.000. Jadi ini gambaran kalau kita urai lagi secara detail, kita lihat status kepegawaian mereka-mereka hasil cut-off 30 Januari 2022 dari total 732.537 ini Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, jadwal seleksi administrasi sebetulnya sesuai yang ada di surat lampiran Ibu dan Bapak, itu sejatinya akan mulai dirilis ya hari ini. Namun karena ada hasil analisis ya untuk atau terkait dengan linearitas Ibu dan Bapak, maka terkait dengan pembukaan pendaftaran ini kami tunda
2 kali 24 jam. Mudah-mudahan sebelum 2 kali 24 jam setelah linearitas itu selesai, kami akan memberitahukan kepada Ibu dan Bapak semuanya dan juga kepada semua guru-guru untuk bisa nanti mulai melakukan pendaftaran. Sehingga ada sedikit hasil dari analisis terkait dengan linearitas dan kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya lagi di sistem di SIM PKB-nya Ibu dan Bapak. Jadi pendaftaran ini akan mundur 2 hari ya, dan kemudian tentu saja mudah-mudahan kalau nggak sampai 2 hari, nah mudah-mudahan kita masih tetap sesuai timeline ini bahwa di akhir bulan Februari itu sudah mendapatkan hasil verbal yang dilakukan oleh semua teman-teman LPMP sebagai petugas verbal untuk nanti bisa mendapatkan hasil atau notifikasi itu disetujui atau ditolak permanen dan nanti tanggal 4 Februari baru dilakukan pengumuman hasil seleksinya. Bagaimana dengan seleksi akademiknya? Seleksi akademiknya akan kita umumkan kemudian Ibu dan Bapak, karena ini sedang berproses terkait dengan meningkatnya lagi gelombang ketiga COVID ini, sehingga tentu saja kami semuanya kebijakan pimpinan akan meletakkan keselamatan, kesehatan bagi calon peserta itu adalah yang utama. Bisa jadi nanti kita akan menggunakan skema seleksi berbasis daring domisili. Artinya akan dibuat suatu skema semua guru-guru itu bisa melakukannya dari rumah. Seperti halnya kemarin kita sudah melakukan uji pengetahuan pada UKM PPG di tahun 2021 ini melalui daring domisili. Nah, jadi Ibu dan Bapak diharapkan nanti pada rentang waktu proses pendaftaran dan pengunggahan berkas, nanti perbaikan-perbaikan itu yang dinotifikasi oleh petugas verbal dari teman-teman di LPMP ini bisa segera dipenuhi oleh guru-guru dalam pemenuhan seluruh syarat dari persyaratan administrasi seleksi calon peserta PPG dalam jabatan ini. Jadi yang jelas nanti di masing-masing akun SIM PKB guru ya yang sejatinya dimulai tanggal 10 ini akan bergeser ke 2 hari mendatang. Di sana nanti semua guru yang akan diundang untuk mendapatkan notifikasi sebagai calon peserta dari PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Lanjut. Nah, sebagai persiapan Ibu dan Bapak sebetulnya sudah ada di lampiran ya di surat edaran yang kami kirimkan. Jadi untuk pendaftaran ini bahwa peserta PPG dalam jabatan itu seluruhnya mereka-mereka yang sudah melakukan pemutakhiran di data pokok pendidikan atau Dapodik yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2022. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu berdasarkan cut-off di tanggal 30 Januari 2022. Tahun 2022 ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak PLT Direktur PPG, ada 2 kriteria atau kategori. Yang pertama adalah seluruh guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kemudian yang kedua adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, pada tahun 2022 ini Ibu dan Bapak dibuka juga pendaftaran untuk juga mengikuti seleksi administrasi adalah bagi mereka guru-guru yang pernah mengikuti PLPG tetapi UTN-nya belum sebanyak 4 kali. Mereka baru mengikuti UTN 1, 2, maksimal sampai 3 kali. Nah, sehingga mereka pun diberi kesempatan
untuk mengikuti pendaftaran dan untuk mengikuti seleksi administrasi di program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 ini. Seluruh peserta ini wajib melakukan pendaftarannya melalui laman resmi PPG dari Kemdikbud, Ibu dan Bapak, ya, dan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, nanti verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi yang perlu saya tekankan untuk pendidikan profesi guru, linearitas untuk sertifikat pendidik profesional ini adalah bagaimana melihat kualifikasi S1 D4 yang dimiliki guru dengan bidang studi PPG yang dipilih. Jadi bukan menyamakan dengan apa yang sedang dilakukan oleh guru dalam mengampu ataupun melaksanakan tugasnya di kelasnya masing-masing atau di satuan pendidikannya masing-masing. Lanjut. Nah, persyaratan yang lainnya tentu saja karena ini ada di lingkungan Kemdikbudristek, Ibu dan Bapak, adalah guru-guru yang ada di lingkungan Kemdikbudristek dan belum pernah sama sekali mengikuti program sertifikasi guru. Karena kami masih punya 1,1 juta guru yang belum bersertifikat pendidik, belum mengikuti sama sekali program sertifikasi guru ini, dan alhamdulillah hasil dari pemutahiran data tadi ada 737 ribu guru ya yang sudah menjadikan kandidat dari PPG nanti ya, peserta PPG di 2022. Kemudian terdaftar pada data Dapodik, Ibu dan Bapak, memiliki NUPTK, diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Ini untuk dua kategori tadi ya, Ibu dan Bapak, ada yang memiliki diangkat menjadi guru sampai 31 Desember 2015 dan ada yang TMT-nya 1 Januari 2019 sampai 2016 sampai 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Dan kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, ini untuk menentukan apakah yang bersangkutan juga masih aktif mengajar, memiliki sanbitngal, walaupun mereka mempunyai SK awal tugas mengajarnya mungkin jauh tahun-tahun sebelumnya. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun, Ibu dan Bapak, ini hal yang baru dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya 57 tahun, maka pada tahun ini kesempatan itu diberikan kepada semua guru-guru yang belum berserdik, minimal setinggi-tingginya usianya 58 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, poin berikutnya tentu saja sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, dan berkelakuan baik, Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, persyaratan administrasi yang lainnya, Ibu dan Bapak, ini sudah seperti biasanya bahwa seluruh dokumen nanti harus dipindai atau di-scan ya untuk kemudian diunggah, Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana terkait dengan ijazahnya, Ibu dan Bapak, kalau ada yang asli langsung di-scan, tapi kalau ada yang fotokopi ya, kemudian itu juga bisa diunggah, di-scan, dan khususnya untuk mereka-mereka yang memiliki S1 pendidikan dari luar negeri, mereka wajib melampirkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Dikti. Nah, kemudian juga terkait SK pengangkatan pertama sebagai guru, Ibu dan Bapak, yang dilegalisir di Dinas Pendidikan Profesi Kabupaten Kota, kemudian mengunggah juga ya memidai SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021 dan 2022 bagi guru non PNS. Nah, SK-SK tersebut memang wajib dilegalisir ya untuk yang
PNS, dilegalisir bisa di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD. Kemudian juga yang ditugaskan sebagai guru pemerintah daerah, ya, itu juga dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD sesuai dengan kewenangan. Dan juga kalau yang honorer di sekolah swasta atau guru tetap yayasan, maka harus dilegalisir oleh ketua yayasan, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian hasil dari pemindahan ini, Ibu dan Bapak juga mengunggah terkait dengan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun 2021 dan 2022. Terakhir, Ibu dan Bapak, yang harus dipindai juga untuk diunggah adalah fakta integritas yang harus diisi oleh guru. Formatnya itu nanti ada ya di laman, dan kemudian harus ditandatangani di atas meterai 10.000. Ini diharapkan bahwa guru-guru nanti yang sudah lulus seleksi administrasi, lanjut akademik, lulus, dan kemudian menempuh PPG dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Kemendikbudristek, itu tidak berhenti di tengah jalan, betul-betul fokus, komitmen untuk menyelesaikannya sampai tuntas, Ibu dan Bapak. Makanya diperlukan fakta integritas. Lanjut. Nah, kalau tata cara pendaftarannya, Ibu dan Bapak, nanti seperti apa teknisnya, itu nanti ada dari Mas Fajar, tim SIM PKB, Ibu dan Bapak, yang nanti akan juga presentasi pada kesempatan yang baik ini, seperti apa semua yang akan dikerjakan oleh guru ya terkait dengan pengunggahan kepada sistem atau aplikasinya, dan bagaimana juga nanti teman-teman LPMP yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi itu nanti juga bisa mendapatkan hasil terkait dengan pernyataan entah itu disetujui, ditolak permanen maupun ditolak perbaikan gitu. Jadi nanti dengan Mas Fajar silahkan Ibu dan Bapak nanti sama-sama kita bisa mendapatkan informasi seperti apa di SIM PKB itu, di aplikasi atau sistem dari pendaftaran seleksi administrasi ini bisa berjalan dan prosesnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini kalau terkait dengan SOP atau prosedur operasional bakunya, Ibu dan Bapak, ini adalah sama ya, terkait yang tadi sudah disampaikan di depan Ibu dan Bapak, dan seluruhnya Ibu dan Bapak bisa melihatnya melalui laman dari ppg.kemdikbud.go.id. Dan Bapak. Lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan linearitas, Ibu dan Bapak, terkait dengan pilihan bidang studi, saya ingin menekankan lagi bahwa basisnya adalah pemilihan bidang studi PPG itu harus linier dengan kualifikasi atau ijazah S1 D4 yang dimiliki. Bukan menyesuaikan seorang guru itu sekarang sedang mengampu mata pelajaran apa. Nah, jadi ini ada contohnya Ibu dan Bapak, kalau dia guru memiliki S1 sejarah atau sosiologi, antropologi, mengajar sejarah, sosiologi, antropologi di SMA atau IPS di SMP, maka dia bisa memilih bidang studi PPG-nya itu untuk sejarah, sosiologi, dan antropologi. Nah, berikutnya banyak yang dipertanyakan adalah terkait dengan guru prakarya. Nah, bidang studi PPG itu tidak ada prakarya. Bidang studinya tidak ada bidang studi prakarya. Nah, sehingga guru prakarya itu dapat memilih bidang studi di PPG yang linier sesuai dengan ijazah atau kualifikasi S1 atau D4 masing-masing guru tersebut. Ya. Nah, nanti terkait dengan mapel prakarya,
yang sehari-hari dilakukan atau diampu oleh guru tersebut itu akan diakomodir pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi linearitas cerdiknya itu sudah ada pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Misalnya contohnya saja di sini kalau ada sehari-hari guru yang berijazah atau memiliki S1-nya fisika, tetapi dia sehari-harinya mengampu prakarya mapelnya, maka untuk linearitas mengikuti PPG dia tetap bisa, tetapi tidak mengambil bidang studi prakarya, memang tidak ada, tetapi PPG-nya memilihnya adalah PPG fisika, Ibu dan Bapak. Nah, begitu juga dengan guru TIK, informatika di SMP dan SMA dapat memilih bidang studi PPG teknik komputer dan informatika pada jenjang SMK. Lanjut. Nah, ini tabel linearitas Ibu dan Bapak, tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, yang nanti ini sebagai contoh tadi ya Ibu dan Bapak untuk sosiologi, antropologi, dan kemudian sejarah. Nanti ini juga Ibu dan Bapak bisa lihat, dan mohon waktunya sampai 2 hari ke depan karena ada sedikit tambahan ataupun perbaikan hasil dari analisis dari tim linearitas ya, untuk terkait dengan linearitas yang bisa diambil oleh guru-guru ya yang memiliki kualifikasi S1 di 4 ini dengan bidang studi yang ada di PPG tahun 2022 ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita sandingkan Ibu dan Bapak dengan linearitas berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi ini untuk terkait mapel prakarya ya Ibu dan Bapak ya. Sehingga dari prakarya ini ya bisa diambil oleh mereka guru-guru yang memiliki latar belakang dari IPA ya. Dan kemudian di dalamnya juga ada fisika ataupun juga dari yang TIK. Sehingga tetapi pada saat dia mengambil PPG dia harus sesuai dengan ijazahnya itu Ibu dan Bapak. Jadi bisa dari fisika, kimia, biologi kalau memang dia mengampu prakarya gitu. Tetapi untuk linearitas PPG dia harus mengambil PPG-nya adalah fisika, biologi, kimia segala macam itu. Nanti Ibu dan Bapak bisa mencermati lagi terkait dengan yang di Permendikbud 16 tahun 2019. Demikian informasi dari kami, Ibu dan Bapak, karena sebetulnya yang lebih penting lagi adalah nanti bagaimana tim SIM PKB akan memberikan informasinya, kemudian mungkin sedikit simulasinya, seperti apa nanti proses dari pengunggahan administrasi, dokumen-dokumen administrasi ke sistem di aplikasi, dan kemudian bagaimana itu menjadikan nanti pedoman dari teman-teman LPMP sebagai petugas verifikasi dan validasi. Dan tentu saja dalam pengecekan, check and recheck ini, teman-teman LPMP akan senantiasa menjadikan satu tim dengan Ibu dan Bapak di Disdik terkait dengan bagaimana kondisi atau status guru itu sampai yang terkini. Untuk memastikan bahwa semuanya yang memenuhi persyaratan itu memang betul-betul yang sudah ada di data cut-off 30 Januari 2022 ini, dan guru-guru memang bisa mengikuti proses pendaftarannya. Yang jelas Ibu dan Bapak, titip pesan jangan lupa guru-guru untuk mengklik submit-nya. Kadang-kadang dia sudah scan, sudah pindai semuanya, ya sudah diunggah tapi lupa untuk disubmit, sehingga tidak akan pernah terbaca atau terrekod dan bisa dilihat atau diverval oleh teman-teman dari LPMP di masing-masing provinsi. Demikian dari kami Ibu dan Bapak, lebih kurangnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Ibu Elvira yang telah menyampaikan paparan mengenai seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dan sekaligus juga menyampaikan adanya informasi penundaan pelaksanaan seleksi administrasi yang sedianya akan dirilis pada hari ini, namun ditunda selama sekitar 2 hari, Bapak Ibu, karena adanya perubahan tabel linearitas. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan secara resmi perubahan jadwal maupun tabel linearitas yang terbaru melalui surat edaran resmi yang akan kami sampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id dan juga akun SIMPKB masing-masing guru. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah paparan dari tim aplikasi SIMPKB yang akan menyampaikan bagaimana tata cara pendaftaran melalui simulasi di SIMPKB. Kepada tim SIMPKB kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore. Yang terhormat Bu Elvira, Bu Vina, dan tim di Pokja PPG, Bapak Ibu rekan LTMP, juga Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, baik di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Perkenalkan, saya Fajar dari tim SIMPKB. Mohon izin untuk saat ini ingin membagikan sedikit informasi terkait proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Mengenai syarat-syarat tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bu Elvira, sedangkan untuk yang akan saya sampaikan lebih ke proses pendaftarannya. Untuk itu mungkin mohon izin, ini saya melihat ada kurang jelas gambar dan suaranya. Kalau foto saya nggak usah dilihat, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi yang penting suaranya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Baik, siap. Mas, jelas. Siap. Jadi jangan perhatikan fotonya, karena habis ini saya juga akan share screen. Monggo bisa disimak nanti. Ada sedikit presentasi, kemudian nanti mungkin kita akan demo sedikit Bapak dan Ibu, dan berikutnya nanti bahannya mungkin bisa di-share oleh Bu Vina dan tim. Baik, mohon izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah seharusnya. Terkait PPG, Bapak dan Ibu, karena adalah salah satu aplikasi yang juga masih menggunakan basis SIMPKB, ya, jadi sudah untuk pendaftarannya sendiri waktu seleksi di tahun 2017-2018, kemudian pelaksanaan diklat sejak 2020, dan tahun ini dilanjutkan dengan adanya pendaftaran verbal nanti hingga ke diklat. Mungkin saya izin untuk langsung dengan ekosistemnya, kurang lebih seperti ini yang digunakan untuk PPG, Bapak dan Ibu. Jadi ada SIM-nya. Nanti Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan juga akan mendapatkan akses, ya, LTMP juga akan mendapatkan akses untuk SIM-nya, di mana nanti akan bisa melihat data-data calon peserta PPG dalam jabatan 2022 sesuai dengan lingkup daerah dari instansi Bapak dan Ibu, ya. Berikutnya untuk yang LMS dan sebagainya itu akan diakses oleh peserta maupun dosen, guru pamong, juga kementerian, ya. Terkait layanan yang lain, ada guru belajar dan berbagi dan sebagainya, itu nanti akan tergantung dengan konsep, karena di tahun kemarin sempat digunakan.
Baik, terkait PPG dalam jabatan 2022, sesuai dengan yang ada di surat, alamat situsnya adalah di ppg.kemdikbud.go.id, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk login, baik peserta, dosen, guru pamong, termasuk admin dan operator di Dinas Pendidikan dan LPMP, bisa mengarah ke situs ini, kemudian klik di tombol login SIM PKB. Ya. Setelah klik di sana, maka nanti akan login ya, kalau sudah punya akun, kemudian bisa masuk ke dalam akunnya yang mendapatkan fitur-fitur SIM PPG sesuai dengan kewenangan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya detailkan. Tapi yang utama adalah saya akan menjelaskan dulu terkait registrasi atau pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Kurang lebih alurnya seperti ini, Bapak dan Ibu, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira bahwa kalau biasanya adalah seleksi akademik dahulu, kalau saat ini selesai pendaftaran, maka calon peserta PPG dalam jabatan akan langsung melengkapi berkas biodata dan berkas ya, biodata dan berkas, kemudian akan diverval oleh Bapak dan Ibu admin LPMP, kemudian barulah nanti akan ada tahap untuk seleksi akademik. Dan berikutnya adalah konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, lapor diri di LPTK, hingga ke pelaksanaan diklat dan UKM PPG. Demikian alur alur untuk pelaksanaan PPG Daljab di tahun 2022 ini. Kemudian untuk beberapa persyaratan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira, tahun ini kami menggunakan data cut-off sesuai dengan beberapa persyaratan yang ada di sini. Yang pertama di bagian paling atas adalah NIK dan NUPTK yang mensyaratkan kondisinya valid. Ya, jadi NIK dan NUPTK-nya valid, dan ini diambil dari verbal PTK Pusdatin. Ya, jadi status validnya NIK dan NUPTK ini akan menentukan apakah calon peserta yang sudah mendapatkan notifikasi, sudah termasuk dalam cut-off, bisa melakukan pengisian profil atau tidak. Jadi selama belum hijau, maka silakan dilengkapi atau di-update melalui verbal PTK Pusdatin. Kemudian data belum sertifikasi ini didapatkan dari Sertiden GTK, ya. Kemudian untuk dari data Dapodik sendiri ada guru tetap atau non PNS atau yayasan, kalau singkatnya di luar status yang honor sekolah kalau nggak salah ya. Kemudian kualifikasi S1 atau D4, usia maksimum 58 tahun pada 31 Desember 2022. TMT-nya mohon maaf ini belum diedit karena ini agak sebelum ada kebijakan terbaru hingga 1 Januari 2019. Kemudian terkait yang kepala sekolah ini nanti mungkin bisa dipastikan, kalau nggak salah adalah keputusannya bahwa yang bisa melakukan pendaftaran sampai selesai dan diverval setujui adalah yang statusnya adalah guru. Ya. Kemudian untuk data SNP 3K ini juga didapatkan dari Sertiden GTK. Kemudian kalau yang paling bawah ini konsep yang masih belum dipastikan Bapak dan Ibu, mohon bisa diabaikan terlebih dahulu. Nah, cut-off ini berbasis PTK ID di Dapodik. Jadi walaupun beberapa data verbalnya itu ada di luar Dapodik, contohnya NIK dan NUPTK di Pusdatin, namun dia pasti terkoneksi dengan Dapodik. Karena itu bagi yang sudah termasuk sebagai calon peserta PPG pada saatnya nanti sudah dirilis pendaftaran, itu akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa dia akan bisa melakukan melengkapi profil di SIM PKB untuk kemudian dilakukan tahap verbal. Ya, ini selebih jelasnya kurang lebih seperti ini.
Untuk berkas-berkasnya juga seperti itu. Kemudian kalau yang ini mungkin nanti masih di belakang ya Bapak dan Ibu, terkait apa namanya LPTK. Namun yang ingin saya paparkan adalah di sini bahwa Dinas Pendidikan juga memiliki peran dalam PPG dalam jabatan ini, di mana terlihat di situ ada admin program dinas dan admin atau operator dinas pendidikan. Ada dua jenis admin yang akan dilibatkan dalam program PPG ini, Bapak dan Ibu. Dan khusus untuk program PPG nanti akan hubungannya untuk pembuatan akun admin program di PPG di Dinas Pendidikan, baik di provinsi maupun di kota kabupaten, itu berada di admin program LPMP sesuai areanya masing-masing. Ya, jadi nanti ada admin program LPMP, ada admin PPG LPMP, kemudian ada admin program di Dinas Pendidikan, dan ada admin PPG di Dinas Pendidikan. Admin program ini fungsinya adalah menambahkan admin PPG-nya. Jadi nanti yang akan mendapatkan menu lengkap adalah apabila Bapak dan Ibu tercatat sebagai admin PPG, maka bisa melihat status sasarannya, kandidatnya, yang verbal sudah berapa, dan sebagainya. Kalau hanya sebagai admin program, maka ini hanya bisa menambahkan akun admin PPG, walaupun bisa menambahkan akunnya sendiri sebagai admin PPG juga. Jadi admin program ini juga bisa merangkap sebagai admin PPG. Ya. Namun yang bisa menambahkan admin lain adalah hanya admin program. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Ini diterapkan dimulai dari PPG karena banyak laporan bahwa akun institusi yang dipegang oleh Dinas Pendidikan, oleh pemegang akun institusi sebelumnya di Dinas Pendidikan, ternyata orangnya sudah pindah tugas atau dengan status lain yang intinya sudah tidak aktif, dan akhirnya harus dimintakan lagi akun institusi, sedangkan akun institusi ini akan bisa mengakses seluruh menu di SIM PKB. Nah, karena itu dengan adanya admin program ini nanti Dinas Pendidikan akan lebih efektif. Siapa yang ditugaskan mengawal PPG, maka dia ditambahkan sebagai admin PPG. Kalau yang tidak, ya tidak usah ditambahkan sebagai admin PPG. Kurang lebih seperti itu. Terkait registrasinya, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau yang di pertama ini, untuk yang Dinas Pendidikan tentunya memintanya ke LPMP, ya. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh LPMP. Apabila sudah punya akun, maka artinya tidak ada akun baru yang dibuat, hanya perannya sebagai admin program yang ditambahkan. Jadi bisa login pakai akun yang sebelumnya. Tapi kalau belum punya akun SIM PKB, maka email yang ditambahkan itu nanti di ujungnya akan ada pencetakan akun yang bisa diserahkan. Baik, terkait proses secara umum PPG dalam jabatan 2022, termasuk untuk peran admin program dan admin PPG di Dinas Pendidikan, rasanya sudah seperti itu saja. Sekarang perkenankan saya untuk melanjutkan Bapak dan Ibu ya ke proses demo. Ya, kita akan melanjutkan ke proses demo, di mana Bapak dan Ibu akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh peserta. Kemudian nanti saya juga akan tampilkan demo sebagai admin PPG Dinas Pendidikan. Apa yang bisa diakses oleh admin PPG Dinas Pendidikan, termasuk admin program Dinas Pendidikan. Mohon izin untuk saya memulai simulasi, Bapak dan Ibu. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditampung dulu, nanti kita akan lanjutkan sesudah demo. Sampai saat ini suara saya masih jelas ya?
kasih. Jelas banget. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Baik, kita akan mensimulasikan bagaimana kalau calon peserta login, ya. Saya langsung login ke Devel, ini zona development Bapak dan Ibu. Di zona realnya, zona aslinya, zona production masih ada penundaan karena tadi masih ada asesmen terkait linearitas, ya, sehingga kami perlu juga nanti untuk mengupdate linearitas yang ada di proses pendaftaran. Makanya itu saya langsung login di sini. Kalau aslinya ya tentunya membuka situs PPG, kemudian klik login. Nah, ini adalah notifikasi yang tampil Bapak dan Ibu bagi guru yang termasuk di dalam data cut-off atau sebagai calon terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Ya, jadi akan ditampilkan beberapa persyaratan yang tentunya sudah sesuai kriteria cut-off tadi dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di beberapa pengelola data. Contohnya untuk status pegawainya di sini tercatat sebagai P3K, kemudian status NIK dan NUPTK ini juga muncul dengan centang hijau, artinya ini sudah terverval di verval PTK-nya Pusdatin, sudah dinyatakan valid. Apabila ada yang tidak valid di antara NIK atau NUPTK, maka seperti biasa kebiasaan di SIM PKB, ikonnya bertanda silang lingkaran merah ya Bapak dan Ibu ya, tanda silang lingkaran merah seperti kita mungkin nanti kita bisa tambahkan legendanya. Jadi ada silang merah di salah satu atau dua-duanya, artinya yang bertanda silang merah itu yang kami menerima informasi dari server PTK Pusdatin itu belum valid. Bisa jadi sudah ada NIK atau NUPTK-nya, namun ternyata belum valid. Apabila ada kondisi seperti ini, maka silakan diarahkan calon peserta untuk cek lagi lebih lanjut validitas NIK dan NUPTK-nya di server PTK. Kemudian untuk data yang lainnya, kualifikasi S1 atau D4, usianya, kemudian status sertifikasi, juga TMT-nya. Kalau ini sudah termasuk kriteria dalam data cut-off yang kita sudah kunci. Dalam artian, kalau guru itu kualifikasinya bukan S1 atau D4, maka jelas tidak akan masuk ke sebagai calon peserta dan tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau usianya sudah lebih dari 58, maka tidak akan dapat notifikasi. Sudah sertifikasi juga tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau TMT-nya di luar ketentuan, maka yang masih bisa diupdate dalam rangka proses pendaftaran dan verval ini adalah NIK dan NUPTK. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya apabila sudah hijau semua ini, maka tombol lengkapi profil ini akan aktif. Ya, kalau dia ada yang merah, tombolnya belum aktif dan akan ada notifikasi atau tombol untuk cek validitasnya. Ya, khusus untuk NIK dan NUPTK ini. Kalau posisi ini adalah dia sudah aktif, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melengkapi profil. Nah, akan langsung diarahkan ke menu profil atau biodata diri. Kalau kita bisa lihat menunya di sebelah kiri, ini biodata diri, sama ya, profil biodata diri. Di sini guru harus melengkapi setidaknya 4 persyaratan ini, Bapak dan Ibu. Ya, setidaknya 4 prasyarat ini harus dilengkapi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di awal di sini semuanya masih bertanda abu-abu. Keterangan statusnya kalau masih status abu-abu adalah syarat ini wajib dilengkapi namun belum dilengkapi. Artinya ini belum lengkap dan harus dilengkapi, harus diisi. Sampai apa? Sampai centang hijau lagi ya. Jadi sampai centang hijau. Kalau sudah centang hijau semuanya, maka artinya sudah lengkap dan baru bisa melakukan ajuan berkas. Kalau dilihat di sini, selama statusnya di sini masih
belum centang hijau 4-4-nya, tombol ajukan berkas ini belum aktif. Dan ada peringatan pastikan melengkapi semua prasyarat agar dapat melakukan pengajuan berkas. Nah, bagaimana caranya? Kita scroll ke bawah, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, yang pertama tampil adalah biodata diri. Ya. Biodata diri, dan ini kalau kita lihat menunya, mohon maaf, di atasnya biodata diri ini ada informasi unduh template surat. Ada satu template dokumen yang harus diisi sesuai ketentuan Bapak dan Ibu dan harus ditambahkan meterai, yaitu fakta integritas. Cara mendapatkannya silakan klik unduh berkas di sini, maka dokumen fakta integritasnya akan terunduh, ya, akan terunduh. Bisa dilengkapi oleh guru. Kemudian ke bawahnya biodata diri. Nah, menu ini sebetulnya menu clickable Bapak Ibu ya. Jadi ada tandanya ini. Ini bisa diklik untuk menampilkan detailnya, bisa diklik lagi untuk menyembunyikan. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya. Ini sama. Yang pertama, defaultnya langsung terbuka adalah biodata diri. Silakan klik lengkapi untuk kemudian guru tersebut melengkapi data-data yang ada di sini. Apa yang harus dilengkapi? Terutama yang ada tanda bintang merah. Artinya ini wajib diisi, ya. Jabatan fungsional kami sediakan namun tidak mandatori, tidak wajib, di skip pun tidak apa-apa, tapi diisi juga lebih baik karena artinya datanya akan jadi lebih lengkap. Ya, jadi silakan diisi di sini kode posnya misalnya, kemudian mata pelajaran yang diampu, dan ini data mata pelajaran ini bukan berarti terkait dengan bidang studi PPG-nya nanti ya Bapak Ibu ya. Ini untuk informasi saja, silakan gurunya mengampu apa bisa dituliskan di sini, misalnya bahasa Indonesia. Silakan diisi. Kemudian untuk informasi rekening ini silakan diisikan, dipilih nama banknya, diisi cabangnya, nomor rekeningnya diisikan, dan nama pemilik rekeningnya juga ditulis apa adanya. Kemudian nomor HP dan WA ini juga diisi. Alamat surat elektroniknya ini juga diisi dengan alamat surat elektronik yang valid, ya. Oke. Kalau sudah, kita coba simpan. Nah, ada notifikasi perubahan data profil berhasil disimpan. Ini tombol tutup. Kita coba lihat apa bedanya kalau sudah tersimpan. Ternyata memang sudah jadi centang hijau. Maka artinya target guru adalah membuat semuanya ini centang hijau. Berikutnya adalah setelah tadi biodata, profil, maka berikutnya adalah mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Ya. Ada dua sub yang harus diisi. Yang pertama melengkapi data, kemudian mengunggah ijazah, ya, mengunggah ijazahnya. Yang pertama silakan lengkapi, klik lengkapi, kemudian di sini semuanya bertanda asterik, Bapak dan Ibu, silakan diisi ya. Jadi perguruan tingginya ini tentunya dipilih sesuai dengan perguruan tinggi yang ada di ijazah. Kalaupun tidak ditemukan, misalnya sudah tidak ada di lab bukti, silakan isi tidak ditemukan, kemudian tidak ditemukan, isikan nama perguruan tingginya dan program studinya, ya. Namun kalau ada, maka silakan dipilih, misalnya saja Universitas Negeri Malang, maka nanti di sini prodinya bisa dipilih sesuai dengan ijazahnya, ya, sesuai dengan ijazahnya. Oh, tadi bahasa Indonesia ya, lupa saya. Nah, kemudian silakan diisi jenjang pendidikannya apakah S1 atau D4, tidak bisa mengisi di luar ini ya, S1 dan D4 sesuai syarat. Kemudian tahun lulusnya silakan diisi. Nah, berikutnya yang diisi adalah jenjang dan bidang studi sesuai dengan referensi surat edaran ya, referensi surat edaran. Inilah yang nanti akan menentukan bidang studi PPG apa yang bisa diambil oleh guru tersebut. Ya, jadi
pengisian program studi yang Refdikti ini tidak otomatis nanti akan nge-link, tapi silakan dipilih di sini sesuai dengan tabel linearitasnya. Misalnya untuk pendidikan bahasa dan sastra ini kalau di mohon maaf kalau saya salah ya, tapi nanti bisa dicek dengan tabel linearitas. Kalau bisa ke bahasa Indonesia bisa diisi bahasa Indonesia, disimpan ya. Berikutnya jangan lupa ijazahnya diunggah ya, filenya PDF, format PDF, ukuran maksimal 1,5 mega ya. Jadi silakan diklik untuk mengunggah PDF, kemudian disimpan ya. Nah, kalau sudah dilengkapi dan sudah diunggah ijazahnya, maka di bagian linearitas ini juga sudah tercentang hijau. Berikutnya adalah bidang studi PPG, silakan dilengkapi. Nah, yang ada di sini akan sesuai dengan yang tadi bidang studi referensi SE yang dipilih ya. Maka artinya dia bisa pilih bahasa Indonesia, disimpan. Kembali kita cek apakah sudah hijau, sudah hijau. Nah, yang terakhir berkas pendukung yang harus diunggah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk berkas pendukung ini apabila berkasnya belum diunggah, maka tampilnya tombol unggah berkas. Ya. Apabila sudah diunggah, berkasnya formatnya sama ya, formatnya adalah PDF maksimum 1,5 mega. Nah, bila sudah diunggah, maka menjadi lihat berkas. Ini tandanya sudah ada berkas di dalamnya. Ya. Kalau ternyata salah unggah, selama belum mengajukan, guru bisa mengubah lagi. Ya, silakan diubah. Yang jelas tidak ada yang bisa di-skip, ini semua harus diunggah sesuai ketentuan, karena inilah yang nanti akan di-verify oleh tim admin PPG di LPMP. Baik, kalau sudah empat-empatnya diunggah, terkait fakta integritas, tadi template-nya dokumen Word ya. Namun yang diunggah mohon dijadikan sebagai PDF ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi di atas terlewat belum unduh, sudah sampai di sini bisa unduh juga di sini. Ya, sama dia bisa mengunduh. Nah, yang bisa diunggah adalah yang PDF. Nah, kalau sudah semua, maka artinya keempatnya sudah aktif, guru bisa melakukan pengajuan berkas. Ya, artinya berkas kelengkapan ini diajukan untuk diverifikasi di LPMP. Ya. Klik ajukan berkas. Nah, ini ada survei peminatan, Bapak dan Ibu. Ini hanya survei ya. Ini hanya survei, bukan berarti guru-guru memilih dia nanti pasti akan di sana. Enggak. Ini hanya survei untuk peminatan. Kira-kira guru itu berminat untuk PPG di mana dan bidang studinya apa. Misalnya untuk wajib diisi satu, ya, wajib diisi satu. Kemudian yang lainnya bisa dikosongkan, ya. Misalnya seperti ini, sudah bisa lanjut. Apakah Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang? Kalau iya, silakan diklik simpan. Ajuannya berhasil diajukan, tombol ajuannya hilang, berganti status berkas diajukan, ya. Dan ada keterangannya, Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses verbal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas Anda, klik di sini. Artinya, katakanlah guru ini sudah melakukan pengajuan, kemudian baru sadar bahwa, oh, dokumen yang saya unggah tadi salah. Kan dia bisa lihat di sini, kan lihat berkasnya, dicek lagi, oh, ternyata salah. Statusnya diajukan, maka silakan klik di sini untuk batal ajuan berkas dan pilih ya. Nah, artinya yang tadi sudah diajukan dibatalkan pengajuannya. Guru silakan melakukan pengubahan unggahan mungkin atau pengubahan isian data. Ya. Kalau sudah, silakan diajukan kembali.
Tentunya ini artinya akan harus mengisi peminatan lagi, ya, akan mengisi peminatan lagi. Ya, kalau sudah maka artinya ini tinggal menunggu proses verbal di LPMP. Ya, guru silakan login ke SIM PPG untuk memantau status ini. Apabila nanti status ini sudah berubah, maka artinya sudah di verbal oleh LPMP. Nah, sekarang untuk verbal LPMP ini seperti apa? Saya mungkin mencontohkannya agar Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di sisi guru perubahan statusnya seperti apa. Jadi mohon izin saya mungkin nggak detail nanti untuk apa namanya, untuk melakukan verbalnya di admin LPMP, namun hanya untuk nanti memberi gambaran agar kita nanti bisa lihat lagi dari sisi peserta verbalnya seperti apa. Ya, ini menunya untuk verbal profil. Dinas Pendidikan nanti pun akan mendapatkan menu ini, hanya saja tidak bisa melakukan verbal, tapi bisa melihat listnya yang sudah mengajukan. Ya, nah, di sini ada status diajukan. Kalau sudah di verbal di LPMP statusnya begini Bapak dan Ibu. Ada yang disetujui, ada yang tolak perbaikan, ada yang tolak permanen. Ini artinya sudah di verbal. Nah, yang tadi baru kita ajukan adalah Wiji Astuti, maka admin akan melakukan pemeriksaan, ya. Berkasnya, profilnya ada di sebelah kiri, kemudian tampilan ijazah di sebelah kanan. Ini bisa melihat multiple page, ya, jadi memudahkan, nggak harus diunduh. Kemudian sehabisnya bisa melihat preview berkasnya. Kalaupun mau diunduh bisa, misalnya mau disimpan oleh LPP bisa. Tapi intinya adalah biar bisa melihat apa yang tadi diunggah, ya. Kalau sudah, maka admin LPP akan melakukan keputusan apakah disetujui, ditolak, atau ditolak perbaikan atau tolak permanen sesuai kriteria yang tadi sudah dijelaskan Bu Elvira. Misalnya tolak perbaikan, maka wajib mengisi alasan. Misalnya tolak permanen juga wajib mengisi alasan. Misalnya saja mohon mohon unggah scan ijazah yang lebih jelas. Artinya hanya ijazahnya saja yang harus diperbaiki, ya. Kemudian disimpan. Nah, Wiji Astuti sudah diverifikasi dengan status tolak perbaikan. Kita coba lihat dari sisi Wiji Astuti. Di biodatanya. Nah, ajuan Anda dinyatakan ditolak perbaikan. Catatannya mohon unggah scan ijazah yang lebih jelas. Artinya kalau di sini semakin jelas notifikasinya, maka guru akan lebih jelas untuk memperbaiki. Kalau di sini artinya dia hanya harus memperbaiki scan ijazah di bagian linearitas, ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dibatalkan? Tidak, karena begitu sudah ditolak perbaikan, maka guru bisa melakukan perbaikan langsung di biodatanya. Silakan diunggah lagi, mungkin dengan file baru yang lebih jelas, ya. Kemudian disimpan, ya. Karena disuruhnya tadi cuman ijazah, maka silakan klik, karena sudah barusan diunggah baru, silakan klik ajukan perbaikan. Tentunya ini harus ngisi lagi, ya. Disimpan. Nah, statusnya kembali sudah diajukan. Nah, apabila gurunya sudah ajuan perbaikan, maka di sisi admin
di sisi admin, dia akan bisa melihat statusnya Wijiastuti tadi diajukan kembali. Ya, diperiksa lagi. Kalau previewnya sudah dirasa sudah cukup jelas karena tadinya sudah hanya ijazah. Nah, ini nanti mungkin bagi tim Verval LPMP kita akan tambahkan keterangannya, notifikasi tolak perbaikan tadi agar bisa ditampilkan. Nah, ini sudah ada ya, scan ijazah, dia tinggal cek ijazahnya, begitu sudah jelas maka artinya bisa disetujui. Kalau menambahkan catatan boleh, tapi di skip juga bisa. Kalau disetujui langsung disimpan. Nah, ini artinya dia sudah disetujui, dan kalau sudah disetujui maka artinya tinggal pendaftaran PPG-nya sudah disetujui, sudah di-Verval, tinggal menunggu lebih lanjut, yaitu untuk seleksi akademik. Begitu ya Bapak dan Ibu, terkait yang dilakukan oleh guru calon peserta dalam proses pendaftaran PPG Daljab 2022. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini saya tampilkan sedikit, apabila sudah disetujui, maka tampilnya berkas disetujui. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sementara terkait peserta dan proses verbalnya sudah selesai saya sampaikan semua. Mudah-mudahan cukup jelas. Mungkin izin sebelum pertanyaan satu lagi, mohon maaf, saya berusaha secepat mungkin. Saya ingin menampilkan apa yang akan didapatkan oleh akun admin PPG, ya, admin PPG di Dinas Pendidikan. Ya, ini adalah beberapa menu yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu admin PPG di Dinas Pendidikan. Ya, ini statusnya memang sebagai admin PPG, bukan admin program. Tandanya apa? Tidak ada menu untuk menambahkan admin di sini. Ya, tapi yang muncul adalah menu untuk operasional PPG. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan bisa melihat verbal profilnya, ya, sesuai dengan area Bapak dan Ibu. Kemudian juga nanti kalau sudah jadi kandidat bisa dilihat. Nah, yang utama hasil cut off ini nanti akan bisa dilihat di sasaran Bapak dan Ibu, ya. Bisa dilihat di menu sasaran. Bapak dan Ibu nanti akan bisa ngecek di sini sasaran atau calon peserta PPG Daljab 2022 di daerah Bapak dan Ibu itu siapa saja. Kemudian bisa dibandingkan dengan menu di verbal profil untuk nanti Bapak dan Ibu bisa ngecek setiap hari dari sekian peserta ini berapa yang sudah verbal profil, ya, berapa yang ditolak, berapa yang belum ajuan sama sekali, berapa yang sudah disetujui. Ini saya pikir cukup penting, ya, bagi Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan agar juga bisa mendukung pelaksanaan program PPG Daljab 2022. Untuk nantinya tentunya akan bisa mengakses menu lain sampai ke nilai, ya. Tapi untuk di awal yang nanti sudah bisa diakses adalah menu sasaran dan menu verbal profil. Baik, dengan demikian rasanya sudah cukup Bapak dan Ibu. Satu lagi mungkin saya tadi juga sudah sampaikan kepada Ibu Gina, ada tautan panduan Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau di sini sementara baru ada untuk peserta, untuk dia bisa login, melengkapi biodata diri, sampai semua persyaratan, dan kemudian melengkapi survei dan ajuan verifikasi. Nantinya kami akan usahakan untuk bisa menambahkan panduan bagi admin Dinas Pendidikan, ya, walaupun memang tidak bertugas verbal, hanya view only, namun bertugas memantau untuk memastikan calon peserta PPG dalam jabatan di daerah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan proses dengan semestinya. Demikian, mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya kembalikan kepada Ibu Gina. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Ya, terima kasih Mas Fajar yang telah menyampaikan penjelasan mengenai tata cara pendaftaran dan simulasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar dapat dipahami oleh Bapak Ibu, sehingga setidaknya nanti jika ada pertanyaan dari guru-guru mengenai tata cara pendaftaran dapat membantu menjawab terkait hal tersebut. Meskipun begitu juga telah disediakan panduan bagi guru-guru untuk melakukan pendaftaran dan juga seleksi administrasi melalui SIM PKB. Yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Fajar. Ini sudah diupload ya Mas ya di laman SIM PKB ya Mas. Nanti juga akan kami upload di laman ppg.kemdikbud.go.id. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami persilakan kepada dari Seram ya, Seram bagian timur. Ini yang sudah dari tadi antri untuk bertanya, mungkin kami persilakan. Mohon bantuan teman-teman untuk bisa unmute. Seram. Mungkin iya. Seram. Atau mungkin bisa di rename dulu Pak, mohon maaf. Atau kita baca dulu QA yang ada ya, sambil menunggu. Di sini ada pertanyaan perihal SK Kepala Dinas yang dikeluarkan sebagai surat penugasan bagi guru honor di sekolah negeri. Apakah bisa sebagai persyaratan mengikuti seleksi PPG 2022? Untuk SK keaktifan mengajar ya yang ditanyakan ya. Jadi mungkin kami tegaskan untuk SK TMT awal mengajar ya. Jadi kan ada 2 SK yang diminta. Yang pertama terkait SK TMT awal mengajar itu boleh dikeluarkan minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Sementara untuk SK keaktifan mengajar yang 2 tahun terakhir ini harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ini mungkin yang ditanyakan, apakah boleh kalau judulnya adalah surat penugasan? Bagaimana Bu El? Mohon arahannya. Ya, sama Mbak Vina yang sudah disampaikan oleh Mbak Vina. Ya, jadi untuk surat penugasan bagi guru honor di sekolah negeri, kalau untuk keaktifan mengajar boleh ya ditandatangani minimal oleh Dinas Pendidikan setempat ya, sebagaimana yang tercantum di dalam surat kami. Selanjutnya itu bagaimana bagi guru yang PLPG sudah ikut ujian lebih dari 4 kali namun belum lulus. Mungkin perlu ada arahan yang lebih jelas, Bu. Baik, Ibu dan Bapak. Untuk para peserta PLPG, sebetulnya mereka kan sudah pada paham ya, bahwa masa 2 tahun akademik dengan maksimal UTN 4 kali. Artinya UTN 4 kali. Kalau 4 kali belum lulus, berarti dia sudah 5 kali dengan PLPG-nya. Nah, dengan tahun 2017, di mana 2018 mulai berlaku PPG, Permendikbud itu mengatur PPG dan menyatakan PLPG tidak ada lagi. Kami sudah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang mengikuti PLPG tetapi belum lulus, itu untuk mengikuti UTN 2 gelombang di 2018. Nah, sehingga bagi mereka yang memang sudah 4 kali UTN, itu ya sudah selesai sesuai dengan aturan PLPG waktu itu yang ada. Nah, sekarang ini kebijakan dari pimpinan untuk bagaimana mereka yang masih UTN-nya sekali, 2 kali, maksimal 3 kali, itu diberi kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi administrasi untuk nanti mengikuti PPG. Jadi tidak ada lagi Ibu dan Bapak
mereka akan pakai pola PLPG karena secara regulasi memang PLPG sudah tidak ada. Nah, jadi yang untuk sudah 4 kali lebih memang sudah tidak ada lagi untuk mereka-mereka itu untuk PPG. PPG ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Dir PLT tadi dan juga yang saya sampaikan melalui paparan tadi, diperuntukkan untuk guru-guru yang memang belum sama sekali pernah mengambil atau mengikuti pendidikan profesi guru sebagai jalur mereka untuk memperoleh sertifikat pendidik profesional. Itu Mbak Vina. Ya, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu untuk dapat disampaikan kepada guru-guru tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Elvira melalui paparan sebelumnya, bahwa sasaran PPG dalam jabatan tersebut sudah difilter dari sistem berdasarkan cut-off per 30 Januari 2022. Sehingga sudah difilter berdasarkan status kepegawaian, TMT, usia, dan lain-lain seperti itu. Sehingga nanti yang akan terundang dan akan bisa mendaftar untuk PPG dalam jabatan adalah guru-guru yang memang sudah memenuhi syarat berdasarkan pemutakhiran data yang ada. Dan sekali lagi, bagi guru-guru yang tidak melakukan pemutakhiran data per 30 Januari, sebenarnya tidak masalah selama mereka sudah memenuhi syarat tersebut. Yang menjadi masalah jika ada guru yang tidak memenuhi syarat namun tidak melakukan pemutakhiran data. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya sekali lagi data yang kami ambil terakhir adalah tanggal 30 Januari 2022. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi mohon diinformasikan notifikasi undangan peserta PPG Daljar. Ya, baik Bapak Ibu, nanti sebagaimana yang mungkin sudah diinformasikan oleh Mas Fajar tadi, untuk LPMP maupun Dinas Pendidikan nanti akan diberikan akses untuk daftar nama peserta siapa saja yang menjadi sasaran dari setiap provinsi ataupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Bapak Kadis dari Seram bagian timur untuk bertanya langsung. Ya, silakan Bapak. Unmute. Ya. Ya, silakan Itu Pak. ada yang Benar, baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Rumulawak, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Gambaran umum yang perlu kami singkat aja dari hasil kegiatan PPG ini, saya perlu menyampaikan beberapa saran yang sifatnya konstruktif berdasarkan analisis Dasain dan Dasolin yang terjadi pada persoalan pendidikan kita di Indonesia secara menyeluruh. Dari gambaran umum, terutama Pak Direktur, Ibu Vina, dengan Pak yang mewakili tim PKB, perlu kami sampaikan dan menyangkut dengan profil dulu, profil gambaran umum tentang pendidikan kami, semoga dijadikan sebagai salah satu lokus untuk bisa menjadi kajian pertama. Kami minta begini Bu, perlu kebijakan Kementerian Pendidikan ini pertama dalam PPG ini, kami menyampaikan apresiasi yang sungguh hebat kepada Ibu Vina dengan teman-teman yang awalnya dari tahun 2019 tidak berjalan, sekarang berjalan lagi. Nah, kami minta adalah pertama, kebijakan pemerintah ini harus membuat peta dulu terhadap PP. Ini profesi yang dilakukan terhadap guru-guru kita. Dari satu sisi sebagai profesi, tetapi ini juga berkaitan dengan hak-hak guru kita yang ada pada daerah-daerah terpencil semacam kita. Saya berikan contoh begini, Bu. Hari ini berkaitan dengan jadwal maupun tahapan yang dilakukan. Dari jadwal dan tahapan saja Ibu, itu di daerah kita harus guru-guru kita meninggalkan tempat tugas
sampai hampir berbulan. Alasannya kenapa? Untuk datang mencari kemerdekaan belajarnya, di mana titik ada yang bisa mereka melakukan akses haknya itu. Saya berikan contoh di sini, kabupaten kita ini 15 kecamatan. Satu kecamatan saja yang bisa guru-guru itu berkumpul untuk bisa melakukan hak aksesnya. Nah, ini kalau tidak dipikirkan secara baik, berarti hak-hak teman-teman ini juga bisa terabaikan. Padahal keinginan mereka juga sama. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan persyaratan-persyaratan tidak menjadi persoalan. Tetap para Bapak Ibu guru kami akan mengikuti itu. Tetapi kami lebih menekankan adalah berkaitan dengan persoalan farmasi, ya, dan kuota yang harus diberikan diprioritaskan kepada daerah-daerah 3T. Artinya bicara profesi ini, saya Ibu Elvira, saya sampaikan bahwa sebagai kepala dinas saya merasa prihatin dengan profesi guru kita, terutama menyangkut dengan persoalan kemanusiaan. Guru-guru kami, Bu, ternyata di daerah-daerah terpencil sampai detik ini baru mereka tahu tentang mengaktifkan yang namanya SIM PKB-nya. Artinya kenapa? Bukan mereka tidak mau mengaktifkan, tetapi di daerah di mana mereka mengabdi kepada negara itu tidak ada hak akses apapun. Ya, tidak. Artinya kemerdekaan itu belum menyentuh ke sana. Untuk itu lewat PPG tahun 2022 ini kami minta adalah kebijakan yang harus dilihat adalah sesuai dengan fakta real yang terjadi di lapangan. Mereka sudah sulit dalam akses. Kedua, nanti pada saat untuk seleksi akademik menyesuaikan soal itu bersamaan juga dengan guru-guru yang ada di Jakarta sama dengan guru-guru yang ada pada daerah 3T. Artinya bahwa proses akses mereka ini pasti berbeda. Nah, saya berikan contoh begini, Bu. Kami sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya merasa bahwa PPG ini adalah hari raya besar buat guru-guru kami. Sekali lagi, farmasi PPG ini adalah sebagai hari raya besar buat guru-guru kami di daerah terpencil. Mereka tidak membutuhkan apa-apa. Paling tidak ada perbaikan kehidupan lewat PPG ini. Hak-hak mereka bisa terjawab. Karena di sana itu hak kemanusiaan mereka yang selama ini tinggal dengan orang, tinggal meninggalkan sanak saudara di tempat tugas yang lain, beralas tikar maupun yang lain. Nah, untuk itu sekali lagi kami mohon adalah dari Tata ini kami minta Jogja dengan Seram bagian timur. Tidak bisa samakan Makassar dengan Seram bagian timur. Tidak bisa samakan Ambon dengan Seram bagian timur. Ini saya berikan contoh aja. Yang ada pada satu provinsi aja. Nah, bagaimana dengan hak guru-guru kami? Sekarang tahapan administrasi Ibu Fira, ini saya sudah arahkan guru-guru kami untuk meninggalkan tempat tugas. Itu dari kecamatan, titik desa ke kabupaten itu biasanya sehari semalam. Untuk mendapatkan, mengakses saja nih. Nah, dengan jadwal ini mereka sudah tinggalkan tempat tugas. Sampai di sini pun, setelah itu mereka harus kembali lagi untuk menyiapkan administrasi. Nah, ini yang kami butuh adalah paling tidak harus ada klasifikasi. Ada klasifikasi. Kami mohon adalah dibuka semacam persyaratan khusus buat kami. Ini saya gambarkan ini Seram bagian timur mewakili teman-teman yang ada di Papua maupun yang lain. Pasti merasakan hal yang sama. Nah, yang berikut farmasi kami butuh. Guru kami ya Ibu, hari ini dari kesekian guru yang ada di Seram bagian timur 9.000 lebih ya, guru PNS dan non PNS. Itu baru 200 orang di tahun 2019 baru mendapatkan haknya. Sementara sudah sekian berapa tahun ini guru-guru kami pemerintah daerah mendorong dengan kualifikasi dari D2 ke S1. Nah, ini ada yang sudah lolos, sudah selesaikan studi. Tetapi kesempatan yang paling akbar buat mereka adalah di tahun 2022 mereka berkeinginan untuk bisa lolos sebagai guru PPG. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga hak-hak mereka bisa mendapatkan sebagaimana dengan teman-teman yang lain. Yang terakhir saya sampaikan, Ibu Elvira, tolong dievaluasi lagi. Evaluasi lagi karena kenapa? Kami lihat di lapangan, teman-teman yang lolos PPG di tahun yang 2019 itu, kalau kita lihat kondisi real yang terjadi di lapangan tidak ada bedanya. Penampilan di kelas tidak ada beda antara yang sertifikasi dengan tidak sertifikasi. Nah, ini yang perlu, jangan sampai kita Baik, Bapak, mendorong. mohon maaf, apakah bisa dipersingkat, Pak? Mohon maaf. Karena ada 500 distrik.
Minta ada penambahan farmasi dan prioritas buat daerah 3T, terus jadwal registrasinya tidak bisa hanya dengan segi online saja, tetapi dalam aspek lain juga bisa diperhitungkan. Terus seleksi akademik juga harus diperhatikan juga dengan baik, karena jangan samakan soal yang sama dengan teman yang ada pada daerah-daerah yang sudah go digital dengan daerah-daerah kami yang belum merdeka dalam proses kemerdekaan belajarnya. Mungkin itu saja dari kami yang kami sampaikan. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon Ibu Elvira untuk dapat menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Sidik. Terima kasih atas input ya yang disampaikan kepada kami. Saya ingin menekankan ini pendidikan profesi. Sudah jelas yang harus dicapai adalah KKNI level 7. Sehingga ada capaian pembelajaran yang harus dikuasai dan tempuh bagi seorang guru untuk nantinya mereka dinyatakan layak sebagai pendidik yang profesional. Jadi ada standarnya Pak Sidik. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bagaimana guru-guru kita itu harus sejak dini diedukasi untuk belajar. Ini saya mohon maaf, saya bukan berarti menggurui ya. Saya hormat sekali dengan Pak Sidik, tetapi banyak sekali teman-teman yang lain di dinas mulai bagaimana mengedukasi para guru itu untuk menjadi seorang pembelajar. Seluruh modul itu kita unggah Pak Sidik. Jadi sebagaimana guru-guru itu bisa sedini mungkin mencoba untuk belajar. Yang kedua, kalau memang dari APBD itu longgar dananya, mohon guru-guru yang belum bersertifikat pendidik ini mendapatkan peningkatan kompetensi bekerja sama dengan LPTK penyelenggara PPG. Sehingga seperti apa yang harus dikuasai oleh guru-guru itu terkait dengan profesional dan pedagogiknya, itu nanti bisa menjadikan bekal guru-guru pada saat mereka mengikuti seleksi PPG ini. Sebetulnya yang diseleksi itu adalah yang memang mereka lakukan selama ini. Dan apa yang miskonsepsi terjadi itulah di PPG itu semuanya akan didapatkan guru-guru untuk melakukan perbaikan miskonsepsi yang terjadi. Dan PPG kita dari 2018 sampai ke 2021 itu berdinamika, mengikuti seperti apa problem base ya dan project base yang selama ini menjadikan kesulitan guru-guru itu kemudian dipecahkan bersama-sama dengan para dosen dan guru pamo. Jadi kalau untuk yang namanya pendidikan profesi, sebagaimana profesi dokter, profesi notaris, profesi akuntan, itu yang lainnya, Pak Sidik, itu semuanya sama Pak Sidik, gitu ya. Karena ini pendidikan profesi, S1 setelah menempuh S1-nya untuk mendapatkan sertifikat profesional, itu memang menempuhnya di memenuhi level KKNI 7. Yang kedua, terkait kuota, kita tidak ada kuota per provinsi, kabupaten, kota, ataupun sekolah. Seluruh pendaftaran ini, seluruh seleksi ini kita buka secara terbuka. Dan nanti akan ada ranking nilai dari mulai yang 100 sampai terbawah. Tinggal memang yang akan menjadikan di plotting adalah tergantung dari kuota yang diberikan oleh DJA atau Bappenas kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Nah, nanti itu akan dipotong Pak Sigit, Ibu dan Bapak yang lainnya. Jadi guru-guru, ini ternyata ada guru-guru juga ya di sini. Saya ingin sampaikan tidak ada kuota per sekolah, tidak ada kuota kabupaten kota, tidak ada kuota provinsi. Selama di satu titik memang banyak yang lulus karena nilainya memenuhi minimum passing grade level, nah itulah yang akan menjadi kandidat kita plotting untuk kita tempatkan di LPTK terdekat dari lokasi guru yang lulus
dengan catatan LPTK terdekat itu memiliki izin menyelenggarakan PPG dan ada bidang studinya. Artinya rombelnya tuh cukup. Nah, kalau tidak cukup yang dekat, ini contohnya ya, Aceh. Nah, Aceh ternyata tidak ada IPS, katakanlah. IPS itu adanya di Padang. Ya tentu saja kita akan taruh di Padang di plotting. Nah, tentu saja Ibu dan Bapak, ini bagi para Ibu dan Bapak guru yang lainnya, bahwa nanti ada satu sesi atau satu fase setelah diumumkan seleksi akademik, kemudian kita plotting, kita tempatkan sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih dan ketersediaan dari rombongan belajar dari suatu LPTK yang memiliki izin menyelenggarakan dan izin bidang studinya, itu ada yang namanya fase konfirmasi. Jadi Elvira ada di Aceh, ternyata Elvira itu karena di Unsiah tidak ada, di Unimed penuh, adanya di Padang, itu nanti Elvira akan dinotifikasi konfirmasi. Mau nggak ikut PPG di Padang? Kalau Elvira nggak bersedia bukan berarti itu didiskualifikasi Ibu dan Bapak. Tetapi Elvira akan masuk ke bank penampungan di sistemnya Kemdikbud. Jadi masuk lagi ke bagian bawah. Terus akan naik. Sehingga kenapa guru-guru ini harus ada fakta integritas.